Nah, sekarang saya akan menerangkan komponen-komponen dasar dari sebuah CPU. Yang saya pegang kecil ini adalah main prosesor. Ya, kalau itu biasanya AMD atau Intel. Nah, selain main prosesor ini juga terdapat motherboard. Motherboard ini istilahnya tuh wadah untuk menampung segala komponen lain. Misalnya RAM atau VGA. Nah, sedangkan RAM itu bentuknya seperti ini. Nah, RAM ini digunakan untuk menyimpan data-data utama yang sangat penting. Nah, selain itu untuk memproses display gambar yang ada di monitor dan akan diproses di CPU, kita menggunakan VGA. Sebenarnya VGA ini sudah terdapat di motherboard, tapi untuk pemrosesan yang lebih canggih dibutuhkan VGA eksternal seperti yang seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang 4 komponen lainnya dari sebuah CPU. Yang pertama adalah power supply. Power supply ini digunakan untuk mengantarkan energi listrik ke seluruh komponen CPU, yaitu misalnya motherboard dan lainnya. Lalu ada room. Room ini digunakan untuk memproses media dari sebuah CD atau DVD. Lalu ada power fan. Ini digunakan untuk mendinginkan chip-chip processor yang ada dalam motherboard atau juga komponen CPU lainnya. Lalu ada hard disk. Hard disk ini digunakan untuk menyimpan file-file yang ada dalam CPU. Saya akan memperagakan cara memasang main prosesor ke dalam motherboard. Ini bisa dilihat. Lalu Bisa dilihat, silakan. ya, inilah cara Dengan memasang. CPU fan bawaan dari Intel, atau kita bisa membeli sendiri CPU fan yang lain. Tapi sementara saya akan menggunakan CPU fan bawaan dari Intel, dari prosesor tersebut. Nah, bisa dilihat setelah ini terpasang pada 4 lubang yang ada di sekitar CPU, kita bisa memutar baut-baut bawaan yang ada di sampingnya seperti ini sampai benar-benar tertancap ke dalam, supaya menjaga agar tidak lepas-lepas. Setelah semuanya tertancap seperti ini, bisa dilihat sudah tertancap. Kabel yang ada di sini kita tancapkan pada motherboard yang bertuliskan CPU fan. Nah, untuk motherboard tipe Asus ini, CPU fan-nya terdapat di sini. Nah, jadi bisa dilihat untuk sementara motherboard ini sudah berisikan CPU fan dan main prosesor. Motor bisa berjalan hanya dengan motherboard ini dan komponen-komponen yang di sini, tapi agak kurang pantas rasanya jika kita tidak menaruhnya di casing. Maka dari itu saya akan menaruh komponen ini pada casing yang sudah ada. Nah, ini adalah casing yang digunakan untuk melindungi komponen-komponen dari debu, kotoran, dan lain sebagainya. Lokasi motherboard ini biasanya terdapat di belakang, sehingga kita akan taruhnya seperti ini. Abed bisa tolong ambilkan RAM untuk dipasang. Iya. Ya, ini adalah RAM. RAM itu akan dipasang di sini, seperti ini. Di bagian yang hitam, soalnya supaya tidak terlalu ruwet. Nah, sebenarnya ini seperti ini pun sudah bisa, tapi untuk menghindari kegoncangan, maka RAM yang akan kita lakukan akan dikencangkan. Seperti ini prosesnya. Terima kasih. Kita akan kencangkan seperti ini. Ini untuk menghindari goncangan. Satu lagi. Begitulah cara memasang RAM agar bisa diakses oleh RAM. Setelah RAM terpasang, kita bisa mematenkan lokasi motherboard ini pada casing dengan cara kita akan masang murnya. Nah, untuk memasang mur ini diperlukan ketelitian, karena jika meleset maka mur tidak akan terpasang dengan baik. Dan konsekuensinya motherboard akan bergoyang-goyang. Ya, bergoyang-goyang sehingga akan sulit diproses. Bisa tolong dipegang di sebelah sana seperti ini, ditahan supaya lihat.
Ya, seperti itu. Ya pula buka aja. Setelah motherboard sudah dimur seperti ini, kita akan memasang beberapa kabel tambahan yang didapat dari bawaan dari casing. Nah, bawaan dari casing itu seperti tombol power dan reset. Untuk bisa mengaktifkan tombol power itu kita juga harus menyambungkannya ke motherboard. Selain itu juga terdapat tombol audio dan colokan USB yang ada di casing. Sebab jika terkadang kita akan kesulitan untuk memasukkan USB dan audio ke daerah belakang motherboard ini, kita bisa menancapkannya di CPU bagian atas. Nah, sekarang kita akan menancapkan masing-masing tombol itu kabelnya ke dalam motherboard. USB akan kita tancapkan di sini. Jadi bisa dilihat ini USB kita tancapkan di sini seperti ini. Untuk kabel audio kita tancapkan di sebelah sini. Seperti ini. Nah, yang agak sedikit menyulitkan itu adalah tombol LED untuk power dan reset serta hard disk. Mari kita pasang perlahan-lahan. Pertama kita akan memasang LED untuk HDD dan untuk switch negatif dan positifnya. Yaitu lokasinya di sini.